this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Sulistiana. Saya dari kelas 5 M2N Nazhatul Tulab Perajan Jamplong Sampang. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan mata pelajaran Nahwu yang menjelaskan tentang isim-isim yang dibaca nasab. Yang pertama, saya akan menjelaskan maf'ul bi. Maf'ul bi adalah kalimat isim yang dinasabkan i'rabnya yang menjadi sasaran perbuatan pelaku. Contoh di dalam surah Al-Hadid yaitu ada 3. Yang pertama khalaqas samawati, yang kedua yulijul laila, dan yulijun nahara. Dan sedangkan contoh di dalam kitab Fathul Qorib bab wakalah yaitu ada 3 juga. Yang pertama ta'widu saksin syai'an, yang kedua yaqbalun niyabata, yang ketiga dobitol wakalati. Dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang maf'ul mutlak. Yang dinamakan maf'ul mutlak ialah kalimat isim yang dinasabkan i'rabnya yang menguatkan pada amilnya atau menjelaskan macam-macam atau bilangan perbuatan amilnya. Contoh di dalam Al-Quran surah Al-Hadid yaitu ada 2. Yang pertama yuridullahu qardan hasanan, yang kedua alladzina tabauhu ra'fatan. Sedangkan contoh maf'ul mutlak di dalam kitab wakalah yaitu ada 3. Yang pertama wala yajuzu lil wakili wakalatan, yang kedua ayyabi al wakili wakalatan, dan yang ketiga wa yashtaratu aidan. Jadi yang selanjutnya saya akan membahas tentang maf'ul fi. Maf'ul fi atau dzaraf. Jadi dzaraf di sini dibagi menjadi 2, dzaraf zaman dan dzaraf makan. Yang dinamakan dzaraf zaman ialah isim yang menunjukkan zaman atau waktu yang dinasabkan i'rabnya dengan mengira-ngira maknanya fi. Seperti contohnya di dalam surah Al-Hadid ialah ada 3. Yang pertama yauma taral mu'minina yulijul laila dan yulijun nahara. Sedangkan contohnya di dalam kitab Fathul Qorib di dalam buku wakalah yaitu ada 1. Yang pertama yaitu qabla qabdi tamaniyatin. Dan selanjutnya yang dinamakan dzaraf makan ialah isim yang dinasabkan i'rabnya yang menunjukkan pada tempat dengan mengira-ngira maknanya fi. Jadi contohnya di dalam surat Al-Hadid dzaraf makan tidak ada, dan contohnya di dalam surah di dalam Fathul Qorib juga tidak ada. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang maf'ullah atau maf'ul li ajli. Jadi maf'ul li ajli yang dinamakan maf'ul li ajli ialah isim yang dinasabkan i'rabnya yang dinyatakan sebagai penjelasan bagi penyebab terjadinya perbuatan. Contoh di dalam surah Al-Hadid maf'ul li ajli tidak ada, dan juga di kitab Fathul Qorib bab wakalah juga tidak ada. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang maf'ul ma'ah. Di sini yang dinamakan maf'ul ma'ah ialah isim yang dinasabkan i'rabnya yang disebut setelah wawu ma'iyah atau yang bermakna ma'ah atau beserta. Contohnya di dalam surah Al-Hadid ya maf'ul ma'ah tidak ada, dan sedangkan di kitab wakalah di kitab Fathul Qorib bab wakalah juga tidak ada. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang munada. Munada ialah isim yang dibaca nasab yang menunjukkan mana panggilan. Contoh di dalam surah Al-Hadid yaitu ya ayyuhalladzina.
Sedangkan contoh di kitab Fathul Qorib bab wakalah itu tidak ada. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang hal. Jadi definisi hal adalah kalimat isim yang dinasabkan i'rabnya yang menjelaskan tentang keadaan yang sama. Contoh di dalam surah surah Al-Hadid hal tidak ada. Tapi contoh di dalam kitab Fathul Qorib bab wakalah ada dua. Yang pertama, fala yabi'ul wakilu nasi'atan. Dan yang kedua ialah qalahul mutawalla khilafan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tamyiz. Tamyiz ialah isim yang dinasabkan i'rabnya yang menjelaskan kesamaran zat atau menjelaskan kesamaran nisbat. Contoh di dalam surah Al-Hadid ialah aqdamu darajatan. Sedangkan contoh di dalam kitab Fathul Qorib bab wakalah ialah illa asyaratan darro. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang mustasna, ialah isim yang dibaca nasab i'rabnya yang menunjukkan makna kecuali. Jadi di dalam surah Al-Hadid mustasna yaitu ada contoh mustasna yaitu ada satu, ialah illa bati'o'ah. Sedangkan di dalam kitab Fathul Qorib mustasna di bab wakalah contoh mustasna yaitu ada tiga. Yang pertama illal hajjah, yang kedua illa asyaratan, dan yang ketiga illa bisalasat. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.